Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Khiaratul Amanah, Kepala SD Negeri 3 Mbabatan, Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. SD Negeri 3 Mbabatan merupakan salah satu SD yang berada di Desa Mbabatan, Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Dalam video ini, saya akan memaparkan praktik baik yang berjudul Transformasi Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam membangun motivasi dan budaya berprestasi di SD Negeri 3 Mbabatan, Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk. Kepemimpinan transformasional merupakan gaya kepemimpinan yang berorientasi pada perubahan positif dan pemberdayaan seluruh warga sekolah untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks pendidikan dasar, kepala sekolah memegang peran sentral dalam membangun visi, motivasi, dan budaya sekolah yang unggul. Best practice ini disusun untuk mendeskripsikan praktik baik yang dilakukan oleh penulis sebagai kepala sekolah di SD Negeri 3 Mbabatan dalam mentransformasi semangat guru dan siswa dari kondisi pesimis menjadi sekolah yang berprestasi, percaya diri, dan berdaya saing tinggi. Model analisis yang digunakan adalah pendekatan STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. SD Negeri 3 Mbabatan merupakan sekolah dasar negeri yang terletak di wilayah pinggiran Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sekolah ini berada di perbatasan antara Kecamatan Patian Rowo, Kecamatan Baron, dan Kecamatan Lengkong. Posisi geografis ini menjadikan SD Negeri 3 Mbabatan berdekatan dengan beberapa sekolah lain, baik negeri maupun swasta, yang memiliki nuansa keagamaan cukup kuat. Kondisi ini berimplikasi pada menurunnya jumlah peserta didik di SD Negeri 3 Mbabatan. Tahun 2022, kondisi sekolah dapat dikatakan kurang menggembirakan. Jumlah siswa hanya sekitar 55 anak. Suasana kerja guru-guru cenderung pasif, dan semangat berprestasi hampir tidak tampak. Guru-guru memiliki rasa pesimis yang cukup mendalam terhadap kemampuan mereka sendiri maupun terhadap potensi peserta didik. Kondisi psikologis guru dan siswa juga menunjukkan minimnya motivasi dan keberanian untuk tampil, dan hampir tidak ada prestasi yang diraih sekolah sebelumnya. Kondisi siswa pun tidak jauh berbeda. Mereka terlihat kurang percaya diri, takut tampil di depan umum, serta enggan mengikuti kegiatan perlombaan. Budaya sekolah yang positif belum terbentuk. Dalam situasi seperti ini, dibutuhkan kepemimpinan yang mampu mentransformasi seluruh elemen sekolah, baik dari sisi mentalitas, budaya kerja, maupun manajemen program. Untuk mewujudkan semua itu, kami menemui beberapa tantangan, meliputi 1. Rendahnya motivasi dan rasa percaya diri guru serta siswa. 2. Terbatasnya jumlah siswa dan potensi peserta lomba. 3. Kurangnya budaya berprestasi di sekolah. 4. Citra sekolah yang kurang dikenal di tingkat kecamatan. Dan 5. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pembinaan lomba. Tantangan-tantangan ini menuntut saya untuk tidak hanya menjadi manajer administratif, tetapi juga pemimpin transformatif yang mampu mengubah pola pikir, budaya kerja, dan semangat juang seluruh warga sekolah. Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, saya memulai dengan membangun kesadaran kolektif dan semangat kebersamaan di antara seluruh warga sekolah. Prinsip dasar yang saya pegang adalah, kalau sekolah lain bisa, kita pasti juga bisa. Kalimat ini menjadi slogan motivasi yang saya gaungkan setiap kali ada kegiatan sekolah. Maka, langkah-langkah strategis dan berkelanjutan dengan prinsip keteladanan, kolaborasi, dan konsistensi, saya melakukan tindakan nyata, yaitu 1. Membangun kepercayaan dan budaya positif sekolah. 2. Membagi peran dan tanggung jawab secara proporsional. 3. Menetapkan sistem seleksi dan pembinaan yang terarah. 4. Melakukan pendampingan dan supervisi intensif. 5. Memberikan motivasi dan penghargaan. 6. Mendorong inovasi dan pembiasaan positif.
Untuk membangun karakter dan kedisiplinan warga sekolah, saya menginisiasi berbagai program inovatif seperti satu, penyambutan siswa di pagi hari sebagai wujud kedisiplinan dan keramahan sekolah. Dua, murojaah juz 30 dan pembacaan Asmaul Husna untuk memperkuat karakter religius. Tiga, basmalah, baca simak Al-Quran bersama di sekolah guna meningkatkan kompetensi mengaji. Empat, tahsin Al-Quran untuk guru guna meningkatkan kompetensi keagamaan tenaga pendidik. Lima, Jumat berkah bersama Bank Sampah untuk menumbuhkan karakter peduli lingkungan dan sosial. 6. Semut merah, 10 menit memungut dan mencabut rumput dan sampah sebagai gerakan kebersihan. 7. Tas mahal, tanam sayur, manfaatkan halaman. 8. Mata Bunda berseri, mari tanam bunga dan berwirausaha sendiri untuk mengajarkan kemandirian. 9. Wayang kulit, wayahe nguri-uri pakulinan tradisional sebagai upaya pelestarian budaya. 10. Jus Ceri, Jumat Sehat Ceria. Program-program tersebut juga membentuk kebiasaan positif yang berkelanjutan. Guru dan siswa menjadi lebih disiplin, bersemangat, dan memiliki rasa memiliki terhadap sekolah. Hasil dari berbagai upaya tersebut mulai terlihat dalam waktu kurang dari 2 tahun. Perubahan besar terjadi baik pada aspek prestasi, budaya kerja, maupun citra sekolah di masyarakat. Dari sisi prestasi akademik dan non-akademik, SD Negeri 3 Babatan berhasil menorehkan capaian yang membanggakan. Sejak tahun 2022 hingga tahun 2025, SD Negeri 3 Babatan secara konsisten memperoleh berbagai kejuaraan di tingkat kecamatan hingga kabupaten. Sudah lebih dari 40 prestasi telah berhasil diraih, mulai dari lomba akademik hingga non-akademik. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa jumlah siswa yang sedikit bukanlah penghalang untuk berprestasi. Dari sisi kinerja guru, terjadi perubahan signifikan dalam budaya kerja. Guru yang sebelumnya pasif, kini aktif mencari referensi, menyiapkan strategi pembinaan, bahkan berinovasi dalam metode pembelajaran. Sementara itu, siswa menjadi lebih percaya diri, berani tampil, dan memiliki rasa bangga terhadap sekolahnya. Secara kultural, lingkungan sekolah menjadi lebih hidup dan harmonis. Yang paling membanggakan adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat. Jumlah pendaftar meningkat 50%, dan citra sekolah di mata masyarakat menjadi positif. SD Negeri 3 Babatan kini dikenal sebagai sekolah kecil dengan segudang prestasi dan budaya religius yang kuat. Kepemimpinan transformatif bukan hanya soal mengubah sistem, tetapi tentang menggerakkan hati, membangun semangat, dan menumbuhkan keyakinan bahwa perubahan itu mungkin. Melalui komitmen, keteladanan, dan kolaborasi, saya bersama seluruh warga SD Negeri 3 Babatan telah membuktikan bahwa sekolah di pinggiran pun bisa berprestasi dan berdaya saing tinggi. Saya bertekad untuk terus menjaga semangat ini agar tidak hanya berhenti pada prestasi lomba, tetapi juga berlanjut pada pembentukan karakter unggul dan budaya sekolah yang mandiri, berakhlak, dan berprestasi. Praktik baik ini menjadi bukti nyata bahwa transformasi bisa dimulai dari hal kecil, dilakukan dengan hati, dan menghasilkan perubahan besar bagi masa depan sekolah. Dengan kepemimpinan yang transformatif, segala keterbatasan dapat diubah menjadi kekuatan dan prestasi. Sejak Bu Ana menjadi kepala sekolah, suasana di SD Negeri 3 Babatan benar-benar berubah. Kami yang dulunya begitu pesimis, kini merasa bersemangat dan bangga menjadi bagian dari sekolah ini. Beliau itu selalu mengajak kami untuk berpikir positif dan berani mencoba hal yang begitu baru. Tidak ada kata yang tidak bisa, yang ada hanya belum mencoba. Bu Ana adalah seorang pemimpin yang visioner dan transformatif. Beliau mampu membangkitkan semangat seluruh warga sekolah. Setiap program yang beliau rancang dengan matang dan dijalankan bersama-sama. Kini, SDN 3 Babatan yang telah dipimpin beliau tidak hanya dikenal dengan SD yang berprestasi, tetapi juga SD yang solid dan berkarakter. Sebagai guru PAI, saya melihat betapa besar perhatian Bu Ana terhadap penguatan karakter religius di sekolah. Program seperti Murojaah, Asmaul Husna, dan sholat berjamaah benar-benar berdampak pada sikap siswa. Beliau adalah sosok pemimpin yang tidak hanya mengarahkan, tetapi juga menanamkan nilai.